terintegrasi pada masa Rasulullah, yaitu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kemudian bersedia untuk membantu, dan tidak sedikit di antara mereka yang kemudian bertaruh nyawa. Kenapa kemudian kok mereka diberi judul sebagai golongan kaum musyrikin? Ya karena tadi ketika mereka menyembah itu tidak menyembah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal musyahidun al-kiram, pemirsa Metro TV yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda kembali menyaksikan Sirah Nabawiyah Metro TV bersama saya Hamdan Al-Kafi, dan juga tentu saja saya sudah ditemani Ustaz wa Syuhada Al-Ustaz Al-Mukarram Ali Nurdin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan risalah Rasulullah SAW yang disampaikan kepada kaum musyrikin dan perlu strategi khusus bagi Rasulullah untuk menghadapi mereka ini, saat di tengah-tengah kaum musyrikin ini, bagaimana sebenarnya reaksi kaum musyrikin menghadapi risalah yang disampaikan oleh Rasul? Secara umum reaksi mereka tentu menentang dan akhirnya melakukan berbagai macam tindakan. Mereka mencoba menyerang pribadi Rasulullah dulu. Pribadinya diserang dengan ungkapan apa? Bahwa dia adalah gila, ya, dia tukang sihir, dia itu tukang bual, hanya tukang cerita-cerita masa lalu saja, dan seterusnya. Itu ungkapan-ungkapan yang kemudian direkam oleh Al-Quran untuk menggambarkan karakter ataupun bentuk dalam tanda petik kemarahan mereka atas dakwah Rasulullah SAW. Ada pembunuhan karakter di saat itu. Tuh, ada pembunuhan karakter itu. Ada juga sebetulnya mereka itu meyakini, Mas, bahwa yang disampaikan Rasulullah itu bukan sihir. Saya ambil contoh misalnya, ada seorang penentang besar Rasulullah, Walid bin Al-Mughirah. Itu musuh besar Rasulullah di samping Abu Lahab dan Abu Jahal. Ini tiga tokoh ini yang luar biasa menentang Rasulullah itu. Kenapa? Karena untuk Walid itu kan pintar, Mas. Kalau Nabi sedang menerima wahyu Al-Quran, si Walid itu ikut nguping. Nah terus kemudian dibawa ke kaumnya, dikasih tahu kaumnya gitu. Kalian tahu kan, di antara kalian yang paling jago syair itu saya. Aku yang paling ngerti. Ahli syair ya. Ahli syair. Ya. Dan saya pastikan yang disampaikan Muhammad itu bukan karya manusia. Karena kalau karya manusia aku kenal, aku tahu karya siapa dan ukurannya seberapa kualitasnya itu. Tapi ini bukan, saya pastikan itu. Kan sudah 50% pengakuan ya, Mas ya. Sudah ngakuin ini bukan karya manusia. Tinggal 50% lagi, ini adalah firman Allah. Muslim dia kan. Tapi akhirnya enggak, kan dia bilang in hadza illa sihrun mubin. Ini sihir. Itu akhirnya udah jadi musyrik akhirnya. Kan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka coba juga dengan mengintimidasi kepada pengikut Nabi. Di antara yang paling populer kita dengar, masyhur itu adalah Bilal bin Rabah kan. Ketika kemudian beliau menyatakan diri masuk Islam, itu kan kemudian disiksa habis-habisan. Nah, itu juga bagian dari hambatan dakwah yang dialami Rasulullah ketika di Makkah. Kemudian juga yang ketiga, mereka itu mencoba untuk mengintimidasi lewat jalur ekonomi, embargo ya. Jadi Rasulullah di klaster gitu, tinggal di suatu tempat yang itu mereka tidak diberikan ruang untuk berinteraksi dengan orang lain dalam konteks ekonomi. Maka suplai barang, suplai makanan mereka stop. Sampai sebegitu sadisnya mereka melakukan itu. Dan itu berlangsung tidak kurang dari 3 tahun menurut riwayat itu. Poin kita adalah segala macam cara akan mereka lakukan untuk menghambat dakwah Rasulullah SAW. Termasuk kemudian mereka mencoba untuk mengadakan pendekatan, ya merayu lah ya, Mas ya, kepada paman dan Nabi, yaitu Abu Thalib. Kan Abu Thalib itu yang memelihara Nabi sepeninggal kakeknya Abdul Muthalib wafat kan bersama beliau, dekat sekali itu, sehingga Nabi juga sangat menghormati. Sehingga kemudian kaum musyrik Mekah itu juga tidak berani macam-macam ketika Abu Thalib masih ada gitu. Maka mereka cobalah, barangkali bisa diperoleh hasil kalau ngomong sama Abu Thalib itu. Maka kemudian Abu Thalib akhirnya menyampaikan kepada Rasulullah SAW suatu saat bahwa saudara-saudara kamu, kan sebetulnya Abu Lahab, Abu Jahal masih saudara juga kan, Mas ya? Ada sebagian kaum kamu itu menghendaki supaya kamu menghentikan dakwah. Bahkan ada penawaran, kamu pengen apa sih? Pengen jadi pemimpin kami, tak angkat raja. Pengen harta, tak kumpulin buat kamu semua. Atau pengen wanita cantik, kami siapkan. Kira-kira gitulah. Terus tawaran-tawaran harta dunia mereka juga siapkan. Asal syaratnya apa? Muhammad stop untuk berdakwah. Tapi yang terjadi kemudian, apa jawab Rasulullah SAW itu? Wallahi ya ammi, demi Allah pamanku, kira-kira gitu ya, bahwa saya lebih baik mati
atau kemudian hidup dalam keadaan Muslim memperoleh kemuliaan. Artinya apa? Artinya bahkan seandainya Nabi lanjutkan dalam riwayat itu, matahari itu mereka turunkan di tangan kanan saya dan mereka berhasil menurunkan bulan di tangan kiri saya tidak akan menghentikan dakwah ini. Maka apakah hidup kami bersama Islam yang mulia atau lebih baik kami mati syahid? Mendengar jawaban ponakannya kayak gitu, ya wes mundur, sudah nggak bisa diapa-apain lagi kan. Tapi poin kita adalah bahwa usaha mereka untuk menghentikan dakwah Nabi itu sudah berbagai cara. Bahkan sampai puncaknya itulah yang kemudian hikmahnya kenapa Allah suruh Nabi hijrah ke Madinah. Karena sudah ada makar perencanaan untuk pembunuhan. Intimidasi secara fisik tadi ya Ustaz ya? Iya. Baik Ustaz, kita akan terus membahas bagaimana Rasulullah SAW ini menghadapi para kaum musyrikin khususnya dalam penyampaian risalah Nabi Muhammad SAW. Pemirsa tetaplah bersama kami di Sirah Nabawiyah, Metro TV. Kaum musyrik Mekah itu sudah sangat mengenal kata Allah sebagai Tuhan. Sudah gitu. Cuma kemudian Allah yang mereka kenal itu, Allah yang kemudian mereka sekutukan.